Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Mahira dari kelas 3F. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas perkuliahan saya di minggu kedua dalam mata kuliah komunikasi pemasaran. Teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan hambatan apa saja yang terjadi dalam komunikasi pemasaran, serta bagaimana cara kita mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Nah, teman-teman, di dalam komunikasi pemasaran ada terjadi 3 hambatan. Yang pertama adalah hambatan psikologis, yang kedua hambatan sosiokultural, dan yang ketiga adalah hambatan interaksi verbal. Nah, yang pertama ada contoh dari hambatan psikologis. Contoh dari hambatan psikologis ini bisa kita ambil dari prasangka. Prasangka bisa terbentuk dari ketidakpercayaan seseorang sehingga menyebabkan hambatan akan terjadi dalam proses komunikasi. Yang kedua adalah stereotip. Stereotip ini merupakan cara seseorang menilai komunikan dengan cara melihat dari sisi negatif orang tersebut. Dan yang ketiga ada emosi yang labil. Tentu saja emosi yang labil dapat membuat terhambatnya proses komunikasi sehingga informasi yang kita terima dalam proses komunikasi itu tidak bisa dipegang kepastiannya. Selanjutnya ada contoh dari hambatan sosiokultural. Yang pertama adalah aneka etnik. Nah, teman-teman, seperti iklan kopi Torabika, dimana kita ketahui dalam iklan tersebut penggunaan bahasa dalam iklan tersebut lebih dominan ke bahasa Betawi seperti lo dan gue. Nah, tentu saja hal ini sangat salah karena iklan tersebut memilih untuk memakai bahasa Betawi, yang mana iklan ini sendiri bertujuan untuk ditonton untuk seluruh orang Indonesia. Kemudian contoh lain dari hambatan sosiokultural adalah seorang artis bernama Zaskia Gotik yang dikenal tidak dari latar pendidikan yang tinggi, sehingga hal ini membuat dia susah memilih diksi yang baik ketika berbicara dan perilakunya yang tidak mencerminkan seorang artis yang baik dan memiliki etika yang baik di depan umum tentu saja membuat terjadinya hambatan komunikasi dalam sosiokultural. Nah, yang terakhir adalah contoh hambatan komunikasi dari interaksi verbal. Yang pertama ada labeling, yang kedua ada indiskriminasi. Indiskriminasi adalah suatu bentuk di mana kita dengan kata petik pemukulan rata terhadap semua individu berdasarkan latar belakang seorang individu tersebut. Nah, biasanya diskriminasi ini sering terjadi pada keadaan komunikasi massa. Kedua adalah evaluasi statis. Evaluasi statis merupakan kejadian ketika seorang komunikator menyampaikan informasi yang menurut komunikan ini informasi tersebut kurang menarik untuk dia. Nah, maka terjadilah hambatan komunikasi karena ketika seorang komunikan tidak ingin lagi mendengar apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut apabila dia sudah merasa bahwa si komunikator tidak menyampaikan informasi yang membuat dia tertarik, maka tentu saja akan terjadinya simpang siur pesan yang disampaikan oleh komunikator terhadap terjadinya proses komunikasi tersebut. Yang terakhir adalah sikap meremehkan. Ketika sikap meremehkan ini terjadi, tentu saja seorang komunikan ini sudah menilai seorang komunikator tersebut dari sisi negatif, sehingga komunikan ini tidak ingin lagi mendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator, sehingga proses komunikasi akan dianggap terjadi lalu lalang saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian cara kita mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama adalah meningkatkan umpan balik. Nah, ketika kita sudah meningkatkan umpan balik yang terjadi di proses komunikasi kita, maka kita dapat mengetahui apakah informasi yang telah kita sampaikan dapat dipahami atau dapat diterima. Kemudian, haruslah adanya empati sehingga penyampaian pesan dapat disesuaikan dengan keadaan
sang penerima. Ketiga, alangkah lebih baiknya kita melakukan pengulangan sehingga kita dapat memastikan apabila pesan tersebut sudah dipahami atau belum. Yang keempat adalah menggunakan bahasa yang sederhana. Apalagi ketika kita sedang berkomunikasi antar budaya, berkomunikasi dengan seorang komunikan yang memiliki budaya atau bahasa suku yang berbeda dengan kita, alangkah lebih baiknya kita menggunakan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar semua orang dapat memahami pesan-pesan yang kita sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, sekian video yang dapat saya sampaikan di pertemuan kedua ini, yaitu mengenai apa saja hambatan-hambatan dalam komunikasi massa serta bagaimana cara kita mengatasi hambatan tersebut. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.